Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Puji Hosana. Puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, mulia namanya. Kita kembali, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari, mari, Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, mulia namanya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan pada saat yang berbahagia ini, di mana pada hari Minggu, hari peristirahatan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membukakan pintu hati kita untuk bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, dan untuk memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan akan tetap selalu memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam ibadah kita, dan sekaligus kita akan membawakan doa masuk kita. Kita angkat satu pujian kita, memuji muliakan nama Tuhan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Kita angkat satu pujian kita, besar dan ajaiblah karya. Besar dan ajaiblah karya Tuhan, adil dan benarlah jalannya yang kita ikuti. Angkat pujian ini, kita bersama-sama menyanyikan besar dan ajaiblah. Ajaiblah karya, adil
masuk dalam doa masuk kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Puji Tuhan. Ini kita akan menyerahkan segala ibadah kita dari awal hingga akhir kepada Tuhan. Akan kita bawakan dalam doa penyerahan kita. Kita akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tetap selalu bersama-sama dengan kita. Doakan para hamba-hamba Tuhan, setiap orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-jemaat Tuhan yang tetap setia untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dan saudara-saudara kita, kita serahkan semuanya hanya ke tangan Tuhan. Di dalam acara ibadah kita ini, kita kembali bersujud kepada Tuhan untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Doa penyerahan kita akan dibawakan oleh saudara kita Ibu Putri. Karena itu kita angkat satu pujian penyembahan kita untuk menyambut doa penyerahan kita, awan kemuliaan. Hati kita yang seluruh serahkan semua kepada Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Ku sujud menyembah-Mu, biar memenuhi hati.
Puji-pujian dan hormat kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus, kami yang hidup, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu datang kembali ke tempat ini Tuhan. Kami mau bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah kami yang hidup. Di mana kasih setiap-Mu senantiasa menyertai setiap langkah-langkah kami. Sepanjang satu minggu ini Tuhan, Kau tidak berhentinya menyertai dan memberkati hidup kami. Apapun aktivitas kami masing-masing, Kau senantiasa hadir berkati, menolong dan menyertai kami, memberikan kesehatan dan kekuatan dalam setiap aktivitas kami di sepanjang satu minggu ini. Pada hari ini Bapa kami berkumpul seberapa kami yang ada ya Tuhan, kiranya Kau hadir mengurapi setiap masing-masing kami. Biarlah kami semuanya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sucikan dan bersihkan hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Allah yang hidup. Dan terlebih lagi Tuhan, kami siap akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan suara-Mu kepada kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan dan dasar dalam hidup kami Bapa. Kami mengakui banyak kekurangan dan kelemahan Tuhan. Oleh karena itu ampunilah setiap dosa-dosa dan salah kami. Bapa yang di sorga yang baik, pada saat ini kami mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu dan pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. MC yang bawa lagu-lagu pujian hari ini, Kau memakai dengan talenta-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini dengan lagu-lagu pujian untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Begitu juga para singer dan juga membawakan musik, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan kepada kami ini dari awal sampai pada selesainya. Bila Tuhan memberkati semua kami, ibadah kami ini Tuhan. Dan inilah doa kami. Berdoa juga buat jemaat-Mu yang belum sempat datang Tuhan. Biar Kau mengetuk setiap hati mereka masing-masing, apapun keadaan mereka. Bila Tuhan hadir di sana, mengingatkan mereka agar pada minggu berikutnya kami boleh bersama-sama lagi daripada tempat ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah sebuah doa kami mengawali pada kami ini, dan kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah tadi kita sudah menyerahkan segala ibadah kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tetap hadir bersama-sama kita di tempat ini dalam memuji memuliakan nama-Nya. Kita tetap bersemangat, karena tanpa Tuhan maka hidup kita takkan ada arti apa-apa. Puji Tuhan. Kita akan bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian sukacita kita dari bahasa daerah, bahasa Batak, Yesus Roma. Haleluya.
memuji memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita pada Tuhan, persembahan kita yang pertama. Karena begitu besar berkat-berkat Tuhan kepada kita, sudah selayaknya lah kembali kita persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tetap selalu berikan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita angkat satu pujian penyembahan kita sekaligus mengumpulkan persembahan kita, Naporseai Ikon Simon. Ya, kita percayalah, karena orang percaya akan tetap selalu dimenangkan oleh Tuhan. Karena pujian ini dan sukacita, Naporseai Ikon Simon. Naporseai Ikon Simon Androi. Naporseai Ikon Mahulai. Naporseai Ikon Mapaguei. Paroa Modu. Saya malu berdoa. Berdoa. Tunas orang bisa. Saya maju berdoa. Puji Tuhan. Tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Karena yakinlah orang percaya akan tetap selalu menang. Karena setiap orang percaya akan tetap diberkati Tuhan dimanapun dia berada, apapun yang dia kerjakan, maka ia akan tetap selalu bersama-sama Tuhan. Puji Tuhan. Kita kembali akan membuka ruang kesaksian kita. Kita persilakan kepada setiap jemaat Tuhan untuk bersaksi ataupun mau ingin bersaksi dalam kehidupan ataupun yang ingin didoakan oleh Bapak Gembala sidang kita. Bila saudara-saudara mempunyai suatu pergumulan yang tidak bisa kita pecahkan dengan hati kita sendiri, bolehlah kita bersaksi atas Bapak Gembala sidang kita di rumah Tuhan ini. Kiranya apapun yang kita alami akan bisa diselesaikan dan dibawakan dalam doa, dalam ibadah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian kita
dari bahasa daerah Somon Sungai Nama Bau. Puji Tuhan. Haleluya. Di saya sendiri sebagai seorang sintua di gereja kita ini, saya ingin bersaksi atas kemurahan Tuhan. Pada hari ini saya bisa berkumpul ikut melayani yang seyogianya saya tak pernah bisa hadir pada hari Minggu berhubung karena pekerjaan. Jadi saya sangat berbahagia karena usulan saya kemarin diterima oleh bos saya supaya libur untuk hari Minggu. Kalau sebenarnya mau disuruh masuknya hari ini, cuman puji Tuhan lah
Mungkin Tuhan mengetuk pintu hatinya, saya bilang sama dia. Saya sudah bertahun loh ke gereja. Saya sudah malu, saya bilang. Mudah-mudahanlah Tuhan tetap selalu mengetuk pintu hatinya agar saya sebagai seorang pelayan Tuhan bisa memenuhi tugas pelayanan ini dengan baik. Tetaplah saya sangat mengharapkan dukungan doa dari Bapak Gembala Sidang kita dan bagi semua jemaat Tuhan yang terkasih, agar kiranya kita bisa bertemu setiap minggu. Karena saya pun sangat merindukan itu. Cuman apalah daya, kita tidak sanggup untuk melawan mereka. Mungkin hanya Tuhanlah yang akan menunjukkan jalan agar bagaimana mereka nanti bisa berubah. Saya tetap akan selalu menantikan itu. Dan begitu juga semalam saya ingin bersaksi akan saudara saya yang semalam anaknya meninggal. Jadi mendadak juga berita ini. Jadi anaknya ini masih berumur kelas 3 SMP lah, masih belasan tahun. Hanya gara-gara angin duduk, entah apa, dibawa ke rumah sakit, dimasukkan selang, langsung berpulang kepada Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam saudara saya ini sebenarnya saya ingin menyampaikan kata kepada mereka, cuman pada malam itu sampai jam 4 pagi saya di situ. Kebetulan semarga dengan saya juga, marga Sidauro, itu masuk Parna juga. Kebetulan itonya dia ini pun adalah istri dari anak nemburu saya. Jadi sebenarnya dalam hidup ini kita bisa menyimpulkan kalau Tuhan sudah mengkehendaki apa yang dikehendakinya, maka kita tidak bisa mengelak dari situ semua. Oleh karena itu, tetaplah kita selalu berbuat baik. Karena dalam hidup itu Tuhanlah yang mengatur semua. Tuhan bisa menyadarkan kita dengan berbagai macam cara. Dan seperti itu saya rasa yang terjadi. Jadi saya sangat berharap kita sebagai jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama tetap mengandalkan Tuhan. Kita tidak perlu membahas masalah ini, masalah itu, masalah pelayanan. Itu adalah hak Tuhan. Bukan kita yang menghakimi. Bahkan seorang pendeta pun tidak bisa menghakimi. Semua Tuhan yang menghakimi. Hanya Tuhanlah hakim yang ada. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, agar kiranya dalam hidup ini kita tetap selalu berdoa kepada Tuhan, bersujudlah mohon pengampunan. Tetaplah kita serahkan hidup kita semua hanya kepada Tuhan. Begitulah saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena begitu besar terima kasih saya akan kasih karunia Tuhan pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Makanya saya pun tadi malam tanpa disuruh Bapak Gembala pun saya juga sampai jam 1 lah saya cari-cari lagu penyembahan. Sebenarnya tinggal saya ini aja biar ada persiapan. Begitu Bapak Pendeta suruh saya, nggak apa lagi harus ini pikirku kan. Kebetulan pas ditelepon Bapak Pendeta jam 9 pagi. Ya. Jadi itulah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kita tetaplah selalu setia bersama-sama Tuhan, bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan,
agar kiranya hidup kita akan tetap senantiasa diberkati oleh Tuhan. Yakin dan percayalah, karena hanya orang yang percayalah yang akan selalu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian penyembahan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini adalah saat yang kita nanti-nantikan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala Sidang kita. Marilah kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kita. Kiranya firman Tuhan inilah yang menjadi pegangan dan pedoman hidup kita, agar kita tetap selalu senantiasa berjalan di jalan Tuhan, dan Tuhan akan tetap selalu bersama-sama kita hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian penyembahan kita, dan sekaligus kita akan mengumpulkan persembahan kita yang kedua untuk Tuhan. Bersama-sama kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat satu pujian kita, kasih setia. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Tiada arti Tuhan yang berkenan kepada kita, maka semua akan sia-sia. Tetapi bila Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan tetap selalu bersama-sama. Angkat puji
pujian ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak terjangkau lebih dalam dari lautan. Paling atas dari awal kasih setia. Namasio mawas jalan Tuhan Tuhan lalau pajupang itu marhite pujian penyembahan tarungomi Tuhan marhite hatam satu kinai dalam beras marian nalau mapuhali pertudium nami manapuri atau pertudium nami Tuhan sambar parbue kami di bagasan hatami asa mui kami Tuhan gabi halumuan dia lubang homa nama masu napo somo homa nama masu hatami dohot kami sudina na adom di jorong nagalion tami honom nami ma hatami ani Tuhan puji kami magwarmu siatik yor manotong mai otro di saling amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur kalau hari ini saya boleh berdiri melayani, khususnya lewat pelayanan kebenaran firman Tuhan. Di mana hari Minggu kemarin saya beribadah melayani di GPI Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Sidang Batu Esi Baru, dan Bapak Pendeta kita, Pendeta Aritonang, ada di tempat ini dalam rangka acara buka mimbar yang sudah disepakati oleh gereja GPI yang ada di rayon kita, khususnya rayon
Pulau Batam. Saya berterima kasih kepada jemaat, kepada hamba-hamba Tuhan yang boleh tetap setia menyambut Bapak Pendeta kita. Saya bersyukur kalau hari Minggu kemarin pujian Sian Ina Bui tampil, itu adalah satu kebersamaan, dukungan umat Tuhan untuk pekerjaan pelayanan yang ada di tempat ini. Sihol rohaku Bui manian Totong Mardalan dong mahasara di roha torok society ape tulu opat manang napi halak pe mulubunya adong mah tetap persembahan pujian Sian Ina di Guyong dang ikon ala di gudangna mana ala di torokna dang ikon ala ni lagu-lagu na modern, lagu-lagu na baru, edit dinaliling pe. Tangan persoalannya. Satu, satai sauduan usrohana kaina, nalau hasangapun abjau di Tuhan tak. Molutung subuhi pe, sehari seminggu, alai laudo mang narodo tu pikir aku nangku apalan 2 hari seminggu alan 2 hari sebulan nangku apalan 2 hari sebulan setiap habis ibadah malam talati mah kata tolong kan baik di gereja baik di jamu untuk hari Sabtu ini kalau tidak salah di rumah Mbak Putri ini dipersiapkan mah habis ibadah malam ya sambil minum tes talati mah satu tim tampol mau nih asal lo mah agak om ibu kami berusaha do paling tidak kami melengkapi teks agak dong do komputer mana laptop tak kita ijazah print di non di tinggal membagi suatu nadana nggak ingok kaum ibu nabui me aku kata-kata alam tulisan ketik dong jangan dong istilah daftar jahat kan ibu non dibain agak belega sedang lomo deh mau di laptop. Saya rasa itu saja mungkin himbauan. Baik, kita akan buka kitab kita dari kitab Yosua pasal yang ketiga ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat 17. Yosua 3 ayat 14 sampai 17. Sebenarnya saya berencana hari ini berkhotbah dengan PowerPoint, tapi karena 1 dan 2 hal agak banyak kesibukan karena kebetulan kami juga banyak tugas di perkuliahan. Saya belum sempat mempersiapkan. Tapi saya berencana si patah olo nama non molo marjanita hita saya secara saya rancang kita pakai PowerPoint. Jadi ada ditampilkan bukan hanya teks atau nats firman Tuhan, tapi paling sedikitnya pokok-pokok atau poin-poin inti dari firman Tuhan itu. Jadi diharapkan jemaat terlebih hamba Tuhan
Ada orang matok surat-suratnya. Jadi asunang pahatan itu Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Aduh tadi saya minta hari minggu. Tentang apa? Tentang kasih. Dulu Bang, saya bisa tahu tapi belum tentu. 5 tahun mah lihat ton hidup pendeta rayota, ima pendeta rayota, itu rayota. Mengalap kurus ibu ya, amang pendeta, ubegi rolo inang dobok, puji Tuhan. Ya, sukacita besar itu bagi kita. Ya, apa mau nga lumayan jemaat tak mau tukar mimbar lah suruh aku buat aku main nata. Anai mau lu gue di nata, betul supi dia musai soka. Baik, kita akan membaca firman Tuhan ini Yesua 3 ayat 14 sampai 17. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mau kasih tema firman Tuhan. Saya pikir-pikir apa tema yang cocok dengan firman Tuhan ini, maka saya putuskan untuk memberi tema perjalanan yang berhasil. Pak Madok maju hitam, gugup 1, 2, 3, ya. Perjalanan yang berhasil. Sekali lagi, gugup mata dokter. Perjalanan yang berhasil. Amin. Amin. Olodo hita berhasil perjalanan tak? Ya, semua kita merindukan itu. Dan olah perjalanan tak, perjalanan ni keluarga tak, perjalanan ni gelekta, perjalanan ni sudah akan tanda, akan holongi. Tentu satu kerinduan kita supaya semua berhasil. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang berjalan di tempat, tetapi semua harus berhasil. Semua harus berakhir dengan kebahagiaan. Semua harus mendatangkan sukacita. Semua harus bersorak-sorai. Tentu saudara, keberhasilan perjalanan itu tidak serta-merta bisa kita capai dengan begitu saja, tanpa ada harga yang harus kita bayar, tanpa ada usaha yang kita lakukan, tanpa ada syarat yang harus kita kerjakan. Kalau kita hanya berpangku tangan, kalau kita hanya melipat tangan, kita hanya bersandar, kita hanya tertidur terbaring, kita tidak mau membayar harga, maka saudara, belum tentu perjalanan kita berhasil. Sedangkan orang yang melakukan usaha, tetapi saudaraku, tidak jarang perjalanannya pun kandas di tengah jalan. Orang yang sudah melakukan usaha sekuat tenaga dengan mengandalkan pikirannya, dengan mengandalkan uangnya, tetapi tidak jarang belum maksimal dan dia belum puas.
Tetapi syarat yang harus kita lakukan bukan dengan syarat dunia, tetapi dengan syarat Allah, sesuai dengan konsep kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan nas yang kita baca dari ayat yang ke-14 tadi sampai ayat yang ke-17. Sedikitnya ada beberapa poin yang harus kita renungkan ketika kita mereview ulang, ketika kita mengevaluasi, mengkilas balik. Nang bajo pola satau bulu siang kosong sada Januari 2020 saat tu sonari tanggal 22 Maret 2020 dan kok 27 bulan pun. Apakah lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil? Unang baca sudah berhasil, alai unang sudah gagal. Molo sopoi pe berhasil sudah, nanggo ugudang manian na berhasil. Puji Tuhan. Haleluya. Molo sopoi pe sudah tamiang tadi jawab Tuhan. Nanggo ugodang nian na dialusi Tuhan ta sian na so dialusi Tuhan ta ugodang nian tangiangi nam tajalo alusnya Tuhan daripada na so tajalo dope alusnya Tuhan. Paling tidak ada mulabana usaha. Iya. Molo do pitu geleng tadi bananggo obat nian berhasil molo soboi pe sude pitu dulu pe tahun biasa-biasa oi makau soni pe tahun so apa molo boy sude ya puji Tuhan ya las ni rohani bolong mai. Tetapi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini berkata, perjalanan yang berhasil yang dipimpin oleh Yosua terhadap seluruh umat Israel 100% semuanya seutuhnya berhasil. Jadi tak ada usaha naso berhasil. Dalam hal ini perjalanan yang dimaksud bagaimana orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Dangadong nadadi, dangadong nahanyut, dangadong naterbuhan arus, dangadong namugap jalapate di laut Jordani, di sungai Jordani. Ini perkara yang luar biasa. Dan mampuan sahala, 10 hala, 100 hala, 1000 hala, alai ratusan ribu menyeberang sungai Yordan dalam kepemimpinan seorang Yosua. Menyeberang sungai luar biasa, tidak dengan perahu, tidak dengan kapal feri, tidak dengan speedboat, tidak dengan seluruh armada laut atau armada sungai, tidak, tetapi seutuhnya karena pertolongan Tuhan. Maka yang pertama yang mereka lakukan adalah membawa tabut perjanjian Tuhan. Ratamu mah karena sana dope takos. Rahasianya apa? Yang pertama, tahu lagi 1, 2, 3 ya, membawa tabut perjanjian Tuhan. Apa istimewanya? Ya. Apa spesialnya tabut perjanjian itu? Di mana hebatnya tabut perjanjian itu? Kenapa itu menjadi prasyarat? Kenapa itu menjadi penentu? Kenapa itu menjadi kata kunci untuk standar keberhasilan perjalanan umat Israel, bahkan menjadi standar keberhasilan perjalanan saudara dan saya. Artinya unang lupa
Mungkin engkau membawa peralatan yang lain, mungkin engkau membawa perlengkapan yang lain, tetapi jangan engkau lupa untuk membawa perlengkapan rohanimu, yaitu tabut perjanjian Allah, hanya karena engkau sibuk untuk membawa perlengkapan-perlengkapan yang sifatnya duniawi. Perlu dong mungkin pakaianmu, perlu dong mungkin air minummu, perlu dong mungkin bekal makanan ini itu dan seterusnya. Ale unang gabe lupa perlengkapan parto diota holan alani memikiri aga bohal-bohal nih hapurtibiana. Apa hebatnya takut perjanjian Tuhan? Firman Tuhan mengklaim setiap kali tabut perjanjian Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel, maka setiap kali orang Israel berhasil ketika mereka berhadapan dengan musuh, ketika mereka berhadapan dengan kesulitan, ketika mereka dalam penderitaan, maka tangan Tuhan menolong mereka, sebab tabut perjanjian Allah melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Jadi mono adong tabut perjanjian di Tuhan. Na adong ma Tuhan niat dihalangi, jalan na adong ma Tuhan di pihak ni bangsa. Dalam kitab Ibrani, tolong ditampilkan. Pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Apa rahasia tabut perjanjian itu? Tolong ditampilkan dengan saya. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan yang pertama buli-buli emas berisi mana. Kalau mana mungkin semua kita sudah sering mendengar ketika pengkhotbah sedang berkhotbah. Ada teh mana? Ayo buat aja, salah pun enggak apa-apa. Ayo mana? Kebutuhan atau makanan orang Israel selama perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mana mawarna? Mulai kita sonaro sarupa menu idahan. Nah, mau nazulu mungkin gadung atau mau dobe muras. Makanan pokok mereka. Perlu dosial lama dalam perjalanan? Perlu. Mono soadong sial lama bergugu hita, dang bergugu. Gale mahita, gampang mahita baheu, gampang mahita tinggal, mau mahita jonjong sih, sodong energi, sodong tenaga. Jadi mana itu berbicara tentang makanan? Bukan makanan yang diomasak, bukan makanan yang diolah, bukan makanan yang diproduksi oleh dunia, oleh tangan manusia. Jadi mana itu? Dan songon lopan nadi lopak kaina di daburan di Priuk, ya. Bukan. Karena mana itu makanan, tetapi bukan produk dunia, bukan produk olahan tangan manusia, tetapi mana itu adalah makanan siap saji yang datangnya dari Allah, produk Allah sendiri. Jadi apa dong? Dicampur sotik bumbu, dicampuran, diracik, di apa? Enggak. Nak tahu tuh soal dia proses nih. Sadok makanan siap saji deh. Iba turun de matamai, tinggal membuat do bangsui, baru bayala. Dan perlu isi batu marsogok, ala marsogok nah, tong do di batu-batuan, luar biasa. Itu tabut perjanjian. Ada makanan rohani yang Tuhan supply, yang Tuhan sediakan untuk perjalanan bangsa itu. Ada mana?
Ay parjuno na di joma na bangun. Makanan sudah. Dan mungkin terhamorau tapi kiri mahangat pedang mangat kita. Nodo nasajo kamu. Makanan. Setelah ada makanan saudara, mungkin kita aku beli ini dulu lah, beli kipas ke. Sopan nabo. Itu orang macam nanggo boleh saya ada 2 kursi ya sabui santai son molo dulu aja. Itu tambahan sekunder. Makanan. Yang kedua, dikatakan firman Tuhan, tongkat Harun yang pernah bertunas. Ini berbicara tentang mujizat Tuhan. Berbicara tentang kuasa Tuhan. Berbicara tentang tanda ajaib, tanda heran, tanda yang luar biasa. Tongkat Harun yang pernah bertunas. Maka ketika ada takut Tuhan, di sana akan ada mujizat. Di sana akan ada tanda heran ajaib. Di sana akan ada perkara yang luar biasa yang tidak bisa dikerjakan oleh tangan manusia. Tetapi tanda mujizat itulah yang mengerjakan. Yang ketiga saudara, loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ini berbicara tentang perintah. Loh batu yang bertuliskan 10 hukum Allah, hukum Taurat yang diturunkan kepada orang Israel melalui hambanya yang bernama Musa. Jadi loh batu itu berbicara perintah, berbicara hukum, banangna berbicara hatani Tuhan, firman Tuhan, ada aturan di dalamnya, ada larangan di dalamnya, ada perintah yang harus kita kerjakan, bahkan ada perintah yang dimana kita diperintahkan supaya tidak menjamah ini, sudah tidak menyentuh ini, karena mungkin bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Ada rambu-rambu Allah di dalamnya. Ada yang bisa kita kerjakan, ada yang tidak. Maka firman Tuhan ini membatasi kita. Ada yang bisa kita perkatakan, ada yang tidak. Ada yang bisa kita lakukan, ada yang tidak. Ada batasan-batasan. Jadi ketiga hal itulah isi yang ada di dalam peti perjanjian. Yang pertama ada kebutuhan kita, yaitu mana. Yang kedua ada di sana kuasa Allah, tanda-tanda ajaib, mujizat. Yang ketiga ada di sana firman Allah. Jemu itabuan di bagasan bumi dipastikan perjalanan hidupmu berhasil. Apa yang kata bulan berhasil baita. Jimunomian tahu perjanjian Tuhan, perjalanan kita berhasil. Sesulit apapun, se ekstrim apapun perjalanan kita, maka tidak ada kesulitan yang terlalu besar yang tidak bisa kita lewati kalau kita membawa tahu perjanjian Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11, saya ada contohnya tapai nak balik. Sudah 2 Samuel pasal 6 ayat 11 dikatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumah. Tidak perlu hitungan tahun. Lebih kurang seperti yang saya bilang tadi, dari 01 Januari pun sampai 22 Maret ini lebih kurang 3 bulan.
3 bulan dijabuni si Obed Edom orang Gad itu. Apa berkat yang dia terima? Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Jadi dan orang pribadina alai sudah pangisi ni jabuna dapotan pasu-pasu siatu alanya ala adoknian tabut ni di bawah di jabuni si Obed Edom. Coba naik ayat 10. Naik aja deh. Ayat 10 sama ayat 12 nanti. Ada orang so dijabuni si Obed Edom taruton. Sebenarnya naik itu jabuni si Daud dong. Saudara ya. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan Daud Tuhan itu ke tempatnya. Dan mulai bani si Daud. Asli tidak itu jabuna. Ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad. Ayat 10. Damul si Daud. Ayat 12. Ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Dung dipasu-pasu si Obed Edom, sah memberitai. Terdegani si Daud. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Dungi begi bah, asli. Terpasu-pasu si Obed Edom. Dung di Jabuna, tabut ni di Batam. Atau mereka tiba ni alap ibana, berganti maju Obed. Bubuang masuk. Habis di ayat 10 nakin dan mulai mana? Alainung di bagaimana terhatop reaksi kan? Buahin tak mau contohnya terbigit teman terpasuk palamang aduh jemaah Nabi terberkati dia setelah melakukan ini, setelah ada tabut perjanjian di dalamnya. Oh dohita berlojong sama si Daud, oh dohita hatop-hatop lalu tujabui ayah ada tujuh. Makna tu makut dohita merlojong tu kumpulan ni ina panggosip merkobur manggosip makata-tatai halak. Ayo, kalau Obed Edom diberkati, maka katakan dalam dirimu, saya pun harus diberkati. Haleluya. Ya. Dampai mau digana juru sungkut. Dampai mau dibana mungkin naisek nak kebetulan di coba pindah tujuh bulan lain. Kalau nggak berhasil musik contoh dapat dua non, mungkin batu luop ya. Tak pula ikut jolo melihat orang. Dia melihat Obed Edom diberkati. Doh, saya sini jauh. Walau tu kadang pehelat tadi jauhi terpasu-pasu main. Walau tu kadang pepahom tadi jauhi terpasu-pasu main. Walau tu kadang mungkin anak ditulang tadi jauhi doh terpasu-pasu ni. Alani tabut perjanjian di mata. Luar biasa kan? Ya. Tidak persoalan dari golongan bangsawan kita atau tidak. Tidak persoalan dari orang yang berpendidikan pun atau tidak.
selagi kita mau membawa tabut perjanjian Allah itu ada di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan yang dipercayakan Tuhan boleh berdiri di tempat, maka keberhasilan menjadi bagian kita, kemenangan menjadi bagian kita. Jadi yang pertama tadi, membawa tabut perjanjian Tuhan. Dapat dua ayat yang kelima dari kitab Yosua tadi. Yosua 3 ayat yang kelima. Kuduskanlah dirimu. Coba tampilkan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Duktabuan tabut nedewata. Kuduskan diri kita, karena tabut itu kudus. Kuduskan diri, ya. Berbenah, tinggalkan dosa, jangan bersentuhan lagi dengan dosa, jangan jamah yang najis, jangan kita terkontaminasi dengan dosa, jangan ada dalam pikiran, dalam benak hati kita ingin mencoba-coba lagi. Coba dulu sedikit, ambil dulu satu batang rokok, coba dulu hisap, coba dulu ini. Ada pula mau gue. Nah, firman Tuhan katakan, berkata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah diri. Dan buyau payasun luas. Artinya engkau yang harus berusaha untuk menjauh dari dosa. Engkau yang harus berusaha untuk menghindar dari segala hal-hal yang tidak berkenaan dengan hidup kita. Kuduskan diri. Karena itu urusan personal kita. Kalau nama dokter dong, anggupan kita. Unang bejang. Atau kabar gini mungkin bapak-bapak bisa saja dia chatting-chattingan kepada ibu-ibu, kepada janda, kepada siapa saja bisa, ibu-ibu juga sebaliknya. Kan dosa yang mungkin orang lain sudah tertidur, tetapi di sana iblis membisikkan, bahkan membangunkan kita untuk kita terkontaminasi dengan dosa. Jadi ada pemberesan, ada usaha di hidup kita. Asabui tahu dosa itu. Asabui kita menjauh dari dosa. Semakin jauh tinggalkan dia, tinggalkan. Jangan kembali, menoleh saja pun jangan. Apalagi kembali. Boleh mengidei dan mengintip-intip unang be. Alana molo udah kita mengintip-intip dosa, berarti orang udah perohat tadi sih. Manang na 10% pe alerong udah perohat. Itu bisa yang menjadi bibit yang akan bertumbuh lagi, bertunas, dan akan menghasilkan dosa. Dosa itu dibuahi dan menjadi mata. Yang ketiga, melibatkan atau mengikut sertakan para imam. Yang pertama membawa tabut perjanjian Allah, yang kedua menyucikan atau menguduskan diri kita, yang ketiga libatkan para imam. Imam berbicara tentang hamba Tuhan, pendeta, gembala, libatkan. Ada banyak anggota jolo Pentakosta mula-mula, ulang tahun pe geleng somon na sopas ke rohana go sejo berdita. Ada baik ko jo berdita.
memasuki jampe harus dilibatkan hamba dan kejodoh. Wisuda gelengna ada apa saja, manual kereta, manual mobil, apa saja telur ikut jodoh berdita. Letakkan batu pertama ikut jodoh hamba batu. Ada seorang kamu pendeta kita, pendeta semua orang dari Samosir sana. GP sidang pasir ini. Mula kami pendeta mau di Samosir. Mula marana pinahan ni ba bang napigay ko baik. Alekat jarang lo saya korbe mula pinahan. Marana. Jadi lomo anu ni. Dang boy do jual ni. Dang boy do potongan ni dipotongi untuk khusus pribadi dia, tumpe puna niba, pinahan niba, modal niba tu siba mangalenu, mangan dan sebagainya. Ikut jolo potongan dari saikor, jauh maka hamba Tuhan, mangan mai, dumputong mangan, manang nadong sisa nilai mai Tuhan lagi, nggak saja mai, baru pe dipergunakan untuk yang lain. Kalau contoh nanti tanggal, ada nolong ulang pinang. Ada waktu dong nami, ada acara kecil-kecilan, baru mau dijual. Saudara kan, nggak mulai terkikis hal-hal sedikit. Sadar atau tidak kita sadari, budaya itu, kebiasaan itu sudah mulai hilang. Itu masuk dulu, tadi tahu, masuk dulu situ, pola kan besok. Aka nasa horong, aka keluar geti, ini sadok lasohana ni kompak, bagus Tuhan mah, dengan matong, alaikan udeng geduk mulut dilibatkan imam atau hamba Tuhan. Saudara tahu, firman Tuhan berbicara tentang perkawinan di Kana. Ada merulaun pesta kawin di Kana, diundang. Nah merulaun itu hasunto itu diundang Tuhan ye. Siapa lagi diundang? Maria. Pada saat itu mereka kehabisan anggur. Siapa yang cekatan di sana bertindak? Maria. Dung timutui bana. Sona repot, sona merusik-usik. Sona panik halaki. Mulai mah termangatusi si Maria. Apa tahu di mana? Allah tor bertindak, itulah mulianya hati hamba-hamba Tuhan. Dan dipangidoi, ay buru pemunah, tor dijumpai sama pelayan-pelayan ini, ya. Dijumpai para pelayan-pelayan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Maria juga menjumpai Yesus. Soalnya kok nama soalnya. Luar biasa kan? Akhirnya apa? Jadi Umaidah lagi dah. Tidak, saudara. Mereka tidak jadi baru. Karena apa? Karena ada hamba Tuhan yang hadir di dalam. Luar biasa. Ada mujizat yang terjadi saat itu. Ada mujizat yang terjadi. Karena hamba Tuhan ada hadir. Hamba Tuhan ini mengambil alih. Hamba Tuhan ini menjadi solusi. Jadi perlu
Hamba Tuhan itu menjadi solusi. Maria adalah gambaran dari hamba Tuhan. Maria itu gambaran daripada hamba Tuhan. Dalam Lukas pasal yang pertama ayat 38, ini sudah sering ya, saya katakan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Libatkan para imam saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan, imam-imam itu berjalan di depan di luar. Itu kan? Dijulu dua laki berdarah. Perjolo depan ni alaki mendeki air sungai Jordan. Molotung lodok pe perjolo mahalaki lodok. Ternyata ketika kaki mereka menginjakkan di tepi air sungai Jordan, maka air itu menjadi kering, meluap. Dungi lewat mak bangsoi lewat apa? Dung lewat sudah bangsoi, dung di jolo mardalam mahalaki musegapi parpudi mahalaki keluar siang sungai Jordan. Parjolo roh parpudimu mula. Tatu sih naik dapat apa nih? Hamba-hamba Tuhan memang ikut soli. Parjolo di teko sahat di dunia. Parpudi mah kita mula. Iya. Parjolo doa. Makubasi parpudi mula, parpudi doha lagi merdala, dum lewat sudah bagus sudah. Ini menjadi satu rahasia yang mungkin orang terkadang acuh terhadap hal ini, yang mungkin orang terkadang kurang begitu respect atau tidak begitu peduli atau ini. Sadok robi memang hebat. Luar biasa. Melalui kebenaran firman Tuhan tersingkapkanlah rahasia. Jadi molo imam kau perjuang usaha alih kau parpudimu dan aturan organisasi dan aturan sinode gereja alai ketentuan kebenaran firman Allah. Ini yang menjadi standar bagi kita. Ini yang menjadi model, menjadi percontohan, menjadi teladan yang harus kita kerjakan dan terpatri di dalam hati kita. Harus menjadi landasan. 8 bulan dia tanggui bisa wanda semua. Ya. Ketika ada persekutuan, saya harus menjadi role model bagi jemaat. Saya harus menjadi percontohan. Apa risikonya? Karena yang pertama datang itu biasanya diperhadapkan kepada risiko. Bersama kami jujur saja. Ya sepanjang perjalanan pelayanan ini sudah 15 tahun. Tidak jarang melopar dulu kami saat terjepang nami do kotoran di dia, terazi, kotoran di mana. Alero saya maat kadang dagi mering be, kami do nama mering, kami do nama botoi, jalan holang di mering kami ikut pensiun nami, dagi botoi saya maat.
Tong nakim maroi nak perjulo mo. Wingok dari minggu kotor hiya do gereja. Alana udah. Bejo kita. Artinya harus. Jadi segala aspek kita pikirkan. Bukan hanya sebatas mempersiapkan ya, materi khotbah. Kalau dia giliran berkhotbah, bukan hanya sebatas mempersiapkan materi puji-pujian. Kalau dia mungkin sebagai pemimpin pujian, tetapi lebih daripada itu mempersiapkan segala sesuatunya. Ini perlu. Tujuannya apa? Kembali kepada tema kita, supaya perjalanan kita berhasil. Oh Pak mana yang kita penulis? Agak potong Bapak situan tatu inangi dekebar. Yang mulu yang betul langsung hatur. Saya percaya itu bukan hanya sebatas formalitas, tetapi bisa saja itu menjadi titik awal kebangkitan, titik awal pemulihan, titik awal di mana Allah akan mulai membuka pintu berkat bagi pelayanan ini dan mengirimkan satu persatu jiwa-jiwa ke tempat ini. Ya. Perjulu do halaki satu lagi. Aisyah makmuto ya, nadong di bagas aiki. Dia mau tuh kadang pe buaya, dia aiki perjulu malah menghadapi risiko ini. Mau tuh kadang pe udah perjulu semua. Saya sudah katakan tadi contoh-contoh pengalaman-pengalaman perjalanan pelayanan. Ya begitu. Tetapi supaya Allah membuat perjalanan itu berhasil, maka semua itu harus kita kerjakan. Mana terjadi? Semua bangsa Israel tidak ada satupun yang tinggal, tidak ada satupun yang tenggelam, tidak ada satupun yang mati, tetapi semua berhasil lewat. Ada sesuatu karya yang spektakuler yang dikerjakan Tuhan melalui perpanjangan tangan hambanya yaitu Yosua, dan bekerja sama dengan para imam-imam, bekerja sama dengan semua umat Tuhan. Ketika Yosua berkata, semua bangsa Israel kuduskan diri, semua nurut. Sehingga perjalanan itu berhasil. Enak namanya menyeberangi sungai. Merpiri pehita kada, baik itu dipasah diri di batu tua bah. Contohnya memulak tuta, selendo. Itu pengen martangi yang iba, dungo pagi, molohami biasa itu. Ija bunga, ngai pesan contohnya Maxim. Tangi yang lebih ruang tangi stop itu. Tapi martangi ini betul. Ada 2 menit, 3 menit, berdoa lagi kita. Apalagi sakit warga dan mulak, dari dia, ya, saudara. Ada usaha yang kita buat. Perjalanan mereka berhasil. Lakukanlah itu. Yang pertama tadi apa? Rapmalusi mahita, membawa tabut perjanjian Tuhan. Isinya tadi yang pertama ada di sana mana, buli-buli emas berisi mana, itu berbicara makanan kebutuhan kita. Yang kedua berisi tentang tongkat Harun yang pernah bertunas, itu berbicara tentang kuasa Allah. Ada hadirat Allah, kemuliaan Allah, otoritas Allah, mujizat Allah. Yang ketiga berisi tentang loh batu yang berisi tentang firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Lalu ketika tabut yang perjanjian Allah yang kedua, kuduskanlah dirimu. Ini berbicara personal, masing-masing nama kita.
Lalu yang ketiga, libatkanlah para imam, hamba-hamba Tuhan. Libatkan, undang dia, hadirkan dia. Itu akan bermanfaat. Seperti contohnya tadi dalam pesta perkawinan di Kana. Maka satu kata akan menjadi bagian kita, menjadi perjalanan yang berhasil. Puji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Totong saya nabi bahwa Tuhan mana tu dia be Allah alaihi. Haleluya. Totok saya diranapi hormat Tuhan gimana menghadapi Allah bagaimana. Sebagaimana Allah selalu menyertai hidup orang Islam kemanapun mereka berjalan, demikianlah Tuhan juga akan menyertai perjalanan hidup kita kemanapun kita berjalan. Kendati pun mungkin kita sering jauh bahkan lupa dengan Tuhan, tetapi Tuhan yang Maha Pengasih menyertai kita. Haleluya. Untuk saya nabi Jot sohutagi hojo jobi, sohutagi hojo jobi, nama joa wasajono tulamri. Jot sohutagi hojo jobi, alani padari okiri okiri. Yeah.
inilah hidup kami yang datang kepadamu. Kami datang menghadap hadirat-Mu dengan seluruh kerendahan hati kami. Sebab kami menyadari hidup kami yang tidak berdaya, hidup kami Tuhan yang tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang memiliki kasih yang begitu besar, yang tatkala Engkau rela mati demi dosa kami, bahkan Engkau tidak memperhitungkan pelanggaran kami. Engkau tidak mengingat-ingat dan memperhitungkan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami Tuhan boleh layak untuk berseru, untuk memanggil nama-Mu Tuhan, bahkan untuk memohon kasih dan kemurahan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk perbuatan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang Engkau berikan bagi kami, menjadi bagian kami. Kami terima semua dengan pengucapan syukur, sebab hanya bersyukurlah yang dapat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah yang Tuhan perkenankan bagi kami. Kami boleh berkumpul bersekutu dengan Engkau di bait kudus-Mu ini, dalam persekutuan ibadah kami bersama dengan seluruh hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu. Kami sudah bersuka cita beriari, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami sebagai bentuk pengagungan kami, meninggikan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas seluruh persekutuan ibadah, atas seluruh persembahan pujian yang kami bawakan kepadamu. Engkau yang berkenan atas semuanya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus persekutuan ibadah kami yang sementara akan berakhir ini. Berkati setiap hidup kami yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Kami Tuhan rindu supaya perjalanan kami berhasil, diberkati oleh Tuhan. Kami bisa melewati berbagai masa kesulitan, penderitaan, pergumulan-pergumulan kami Tuhan, bersama dengan Tuhan, bersama dengan para imam-imam, bersama dengan tabut perjanjian Tuhan, bahkan dengan iman kami, dengan seluruh hidup kami yang kami kuduskan di dalam Kristus, maka hidup kami akan berhasil dalam seluruh perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Ada banyak kesulitan, ada banyak orang yang ingin mempersulit kami, yang ingin mencekal kami untuk kami melangkah ke dalam bait kudus-Mu. Tetapi kami bersyukur hari ini kami ada mengambil bagian supaya kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Berkatilah firman-Mu itu di dalam tanah hati kami, supaya bukan berlalu begitu saja, supaya firman-Mu bukan hanya sebatas perkataan yang manis, perkataan yang indah untuk didengar, tetapi lebih daripada itu, firman-Mu penuh dengan kuasa. Kuasa firman itu akan mengubah hidup kami. Kuasa firman itu membangkitkan iman percaya kami, sehingga kami Tuhan akan merenungkan firman-Mu. Bahkan kami akan mau mengerjakan firman-Mu itu, sehingga nyatalah hidup kami akan diubah dari kegagalan, akan mengalami keberhasilan. Dari kemunduran, hidup kami akan maju melangkah bersama dengan Tuhan ada di sisi kami dan menopang seluruh hidup kami. Terima kasih. Hamba berdoa buat kesaksian Bapak Sintua kami Sitanggam, menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan, di mana hari ini boleh berkumpul bersama dengan kami. Biarlah Tuhan buat hari-hari yang akan datang juga, minggu lepas minggu, Engkau berikan kemudahan bagi hamba-Mu ini lewat perusahaan, lewat setiap atasan-atasannya. Kiranya Tuhan menjamah hati mereka. Biarlah hati yang penuh dengan kemurahan akan diberikan kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu boleh beribadah, bahkan Tuhan boleh melayani, boleh mengerjakan setiap tugas panggilan yang Tuhan sudah percayakan kepada hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak kami yang baik, Bapak Sintua kami Pinem yang ada di kampung halaman, bersama dengan keluarga, bahkan yang akan mengadakan
suatu acara pesta pernikahan buat adiknya. Kau berkati semuanya Tuhan, Kau campur tangan, Engkau bersama-sama dengan mereka memberikan yang terbaik. Engkau cukupkan segala sesuatunya, jauhkan dari segala kekurangan, tetapi Tuhan akan sediakan sehingga semua berjalan dengan baik sampai berakhir dan kembali ke Pekanbaru, bahkan kembali ke Pulau Batam ini hamba-Mu Bapak Situa kami boleh berjumpa dengan kami, boleh bersama-sama melayani di tempat ini. Buat hamba-Mu Bapak Parhumas kami Atui yang tidak dapat hadir, anak mereka Tuhan sudah 3 hari mengalami sakit. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, jamalah setiap tubuh anak kami Nevan Hosea supaya mengalami pemulihan. Alirkanlah kuasa-Mu Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan dan terjadilah kesembuhan yang daripada-Mu. Keluarga ini akan bersuka cita dan bersyukur dan kembali boleh beribadah dan melayani Tuhan. Buat ibadah kami hari Sabtu yang akan kami selenggarakan di rumah sidang jemaat-Mu Mama Putri yang ada di Kampung Nanas ini, Tuhan membuka hati seluruh hamba-hamba-Mu dan umat-umat. Bersama-sama kami bersehati, bergandengan tangan, kami boleh datang dan beribadah, bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati seluruh doa permohonan yang sudah kami sampaikan, bahkan korban persembahan uluran tangan kami. Kau berkatilah itu, biarlah kami pakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Sebentar ibadah ini akan berakhir dan kami akan pulang Tuhan dari bait kudus-Mu. Lindungilah sertai, antarlah tibakanlah kami dalam keadaan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah doa kami, permohonan kami, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bersama berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam surga, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. BG Masurak Suraki Larusia Ompuni. Suraki sinya no budi narore matuhatai dolcurege pasarudei naruri antano luana nekila kota kadua ida Jerusalem. Haleluya.
Puji